Berdalih tenangkan saat menangis, 3 gadis di Bitung, Sulawesi Utara aniaya balita. Takut tak bisa bayar denda, pengemudi taksi online menangis histeris saat mobilnya akan diderek petugas. Langgar protokol kesehatan saat gelar nobar Piala AFF, sebuah kafe di Jakarta digerebek petugas. Halo pemirsa iNews yang kembali hadir di penghujung akhir tahun 2021 bersama saya Wilson Purba. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya dari tanah air, dan informasi di segmen pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, ini sudah akhir tahun, apa yang Deta persiapkan nanti untuk tahun depan? Ya, kalau menjelang akhir tahun biasanya kita berbicara tentang resolusi. Tentunya secara pribadi mempersiapkan resolusi, dan juga pemerintah ini juga mempersiapkan sejumlah lokasi wisata untuk dibatasi agar tidak banyak masyarakat yang berkerumun di malam pergantian tahun. Nanti kita akan pantau sejumlah daerah yang juga sudah melakukan pembatasan. Beserta informasi kriminal dari sejumlah daerah di Indonesia, pemirsa. Inilah iNews Siang selengkapnya. Namun sebelumnya kita awali informasi dari kebakaran yang menghanguskan pemukiman padat penduduk di Kembangan, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah kosong. 6 rumah di Jalan Swadaya, Kembangan terbakar pada dini hari tadi. Banyaknya barang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari keterangan warga, api pertama terlihat dari atap salah satu rumah warga yang sudah tidak berpenghuni, kemudian menyambar ke bangunan lain. Sementara itu pemirsa, mobil minibus hangus terbakar di Jalan BSD Raya Tangerang Selatan. Diduga bus terbakar karena korsleting listrik. Kepulan asap keluar dari mobil minibus lawas dengan plat nomor B1695KR. Sebelum asap keluar, pengendara sempat melihat ada percikan api di bagian mesin. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Beruntung 2 orang yang berada di dalam minibus sempat keluar dari mobil. Api baru bisa dijinakkan saat mobil penyiram tanaman membantu memadamkan api. Mobil telah dievakuasi agar tidak mengganggu lalu lintas. Mobil datang dari arah traffic light Sinarmas atau Jerman Center mengarah ke debris. Kemudian sebelum lokasi debris, tiba-tiba terjadi korsleting listrik di mobil tersebut sehingga mengeluarkan asap yang cukup banyak. Kemudian pengendara menepikan kendaraan, di situ baru mobil. Diduga rem tidak berfungsi, truk muatan besi menabrak truk kontainer yang keluar dari gudang di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya supir terjepit badan truk. Ini kan kalau udah lagi muatan berat, dia nggak bisa langsung ngerem. Dalam rekaman video amatir warga, proses evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Bagan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, usai menabrak truk tanpa muatan. Evakuasi pun berhasil dengan pertolongan pengguna jalan dan sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dikarenakan mengalami luka serius di bagian kaki. Kecelakaan berawal saat salah satu truk tanpa muatan tiba-tiba keluar dari gudang penyimpanan kontainer di kawasan Pelabuhan Belawan, hingga mengejutkan sopir muatan besi yang tidak bisa berhenti mendadak. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan selama 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pengemudi taksi online menangis histeris saat kendaraannya akan diderek petugas. Pengemudi takut karena tidak bisa membayar kompensasi. Tangisan pria Parubaya ini mewarnai razia parkir liar di pinggir jalan. Pengemudi taksi online tak terima kendaraannya diderek. Upaya lain juga dilakukan. Ia mencoba kabur yang bahkan hampir menabrak petugas Dinas Perhubungan. Pengemudi nekat ingin kabur karena tidak mampu membayar kompensasi. Bapak emang biasa parkir di sini atau gimana, Pak? Saya suka juga di sini, Pak. Ini kan dilarang, Pak. Bapak tahu kalau dilarang itu. Saya nggak punya duit untuk bayar. Petugas menindak kendaraan roda 4 karena parkir sembarangan dan melanggar aturan di Jalan Cempaka Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, petugas sering menemukan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Siapa ya Pak? Di lokasi ini kan banyak yang kita ambil. Ada lebih dari 4 kendaraan. Kalau mungkin dia doang yang kita lepaskan, walaupun apa alasannya, yang jelas warga sini laporan untuk kami di daerah ini banyak parkir liar. Jadi kami di sini datang untuk mengecek. Razia terus digelar petugas demi memperlancar arus lalu lintas di ibu kota, terlebih jelang pergantian tahun, di mana volume kendaraan di Jakarta kian meningkat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga mengalami serangan jantung, pengemudi menabrak toko keramik dan juga sepeda motor. Pengemudi pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Pengendara mobil menabrak sepeda motor dan toko keramik di Jalan Asia, Medan, Sumatera Utara. Motor pun terjatuh serta keramik yang dipajang hancur. Saat pintu pengemudi dibuka, pengemudi ternyata pingsan. Sang istri pun yang juga berada di dalam mobil bersama suami meminta bantuan warga untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga suami pingsan karena serangan jantung. Itu berapa orang? 2 orang bininya. Ya, ada bininya dari posisi ke sana, udah ini dia ada diam. Udah kumat jantungnya. Terus matanya udah kumat. Enggak gasnya lah. Langsung ke belok gitu. Mantap ini lah. Buang ada. Ada nabrak orang? Ada. Paling aja lah patah ini. Sama ini keramik tadi semua hancur. Akibat kejadian, beberapa barang dagangan dan tempat pajangan toko keramik pun rusak. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasyid, iNews melaporkan. Akibat salah injak pedal rem, sebuah minibus terjun ke parit sedalam 3 meter di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Meski badan mobil rusak, namun pengemudi yang belum mahir mengendarai mobil bersama 2 penumpangnya selamat. Sebuah minibus yang sebelumnya melaju kencang ini terjun ke parit sedalam 3 meter di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Minibus terjun ke parit lantaran pengemudi yang akan berputar arah salah menginjak pedal rem. Minibus sempat menabrak pohon sebelum akhirnya terjun ke parit. Meski bodi minibus mengalami kerusakan, tetapi sang pengemudi dan 2 orang penumpang lain selamat tanpa mengalami luka apapun. Diduga pemuda yang mengemudikan minibus belum mahir mengendarai kendaraan roda 4 dan masih dalam proses belajar. Belajar udah 4 kali. Kata saya, Om jangan kebut di sini kan jam gini banyak orang pulang kerja, kata saya. Dari sana tuh udah berhenti di situ, berhenti duduk. Nah dia ngegas ke situ, nabrak pohon salam, langsung jebur di situ. Akhirnya minibus berhasil dievakuasi setelah 1 unit alat berat didatangkan. Kasus ini kini ditangani Polsek Cikupa. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan relawan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menabrak truk di ruas tol Pasuruan. 1 orang meninggal dunia dan penumpang lainnya terluka. M7
Mobil rombongan si Gunung Semeru terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di ruas tol Gempol Pasuruan di kilometer 798,400 Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Diduga, mobil berplat nomor B1762 EFK yang disopiri Abdul Nasir Amir menuju ke lokasi erupsi Semeru kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas tol dan menghantam bak truk di posisi depan hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang bernama M. Firmansyah Setia, 29 tahun, asal Karangjambu, Balapulang, Kabupaten Tegal, mengalami luka kepala dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk penumpang lain mengalami luka ringan dan berat dilarikan ke RSUD terdekat. Sementara dari supir kendaraan SUV Suzuki mengantuk sehingga dia menabrak kendaraan truk di depannya, kemudian berusaha untuk menghindar ke kanan, namun tidak sampai, jadi tetap menabrak begitu. Ini infonya relawan kan? Infonya relawan dari Tangerang mau menuju ke Semeru, yaitu ke Lumajang. Polisi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan minibus dan truk di Pos Lantas Rojoso, Kabupaten Pasuruan untuk menghindari kemacetan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 pelaku pemerkosaan, penganiayaan, dan penjualan anak diringkus Satuan Reserse Polrestabes Bandung. Modus tersangka adalah mengiming-imingi korban dengan ponsel dan uang. Tiga pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan penjualan anak di Bandung, Jawa Barat akhirnya ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. 3 pelaku terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Para pelaku ini menganiaya korban yang masih berusia 14 tahun, memperkosa, dan juga menjajakan sebagai PSK di aplikasi online. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika korban melawan dan tidak mau melayani puluhan pria hidung belang. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan diduga masih ada sekitar 17 orang lagi yang ikut terlibat. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kenal dengan salah satu pelaku di medsos Facebook dan diajak ketemu, akhirnya dipengaruhi akan diberi handphone sehingga terjadi peristiwa pidana. Kemudian harus ditangkap dalam waktu yang tidak terlalu lama dan seluruh Reskrim Polrestabes Bandung itu terlibat untuk penangkapan. Hingga kini satu pelaku bernama Deden berusia 40 tahun masih menjadi buron polisi. Sebelumnya, korban seorang siswa SMP dikabarkan hilang sejak 15 Desember 2021. Orang tua korban berupaya mencari anaknya dengan memposting foto di Facebook. Upaya pencarian menemukan titik terang setelah seorang warganet menyebut bahwa korban dijadikan PSK di aplikasi micet. Orang tua korban kemudian berusaha menangkap pelaku dengan berpura-pura memesan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa korban dijebak oleh salah satu pelaku yang dikenalnya via Facebook. Korban diajak bertemu dengan diiming-imingi handphone dan sejumlah uang. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus ini sudah terhubung bersama iNews Siang Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Selamat siang, Pak Aswin. Selamat siang, Mbak. Baik, sudah ada 3 tersangka yang diamankan, Bapak. Apa peran ketiganya? Apakah benar ketiga orang ini adalah provokator dan juga otak dari sindikat ini? Baik, kami jelaskan bahwa sampai saat ini bukan 3 tapi 4. Tambah 1 lagi tersangka yang tadi malam sudah kami tangkap dan hari ini kita proses, mungkin akan kita tahan juga. Jadi untuk 3 tersangka yang sudah ditahan, perannya masing-masing adalah satu yang membuat akun micet, kemudian yang satu lagi untuk mempersiapkan
pakaian, kemudian mendandani korban sebelum melayani tamu-tamunya. Yang satu lagi mengantar tamu pulang pergi ketika sudah selesai berhubungan dengan korban. Dan yang tersangka yang terakhir tadi malam kita tangkap adalah salah satu yang pernah berhubungan dengan korban atau pelanggannya korban, demikian. Baik. Kalau untuk buron sendiri bernama Deden, ini apakah sudah ditangkap juga, Pak? Ya, baik. Kami jelaskan untuk saudara Deden, ini sudah kami identifikasi. Ya, ini sedang dalam rangka pengejaran. Semoga tidak terlalu lama akan bisa kita tangkap. Demikian. Oke. Kami juga mendapatkan informasi bahwa ada 17 orang lagi yang dalam pencarian, begitu Pak Aswin. Apakah ini sebuah komunitas gitu Pak dalam kasus prostitusi ini karena jumlahnya sangat banyak? Baik, untuk 17 ini benar menurut keterangan dua laki-laki tersangka I dan S bahwa setelah dibuatnya aplikasi WeChat, maka seperti yang mereka katakan, pelanggan-pelanggan tersebut memposting atau menyapa akun yang korban tersebut, ada gambarnya korban, dan disambut oleh yang memegang handphone, apakah I atau S, kemudian janjian dan menentukan Sherlock tempat korban berada, kemudian sudah mendekati tempat korban, maka salah satu dari I atau S itu menjemput dan membawa ke kamar dan akhirnya bertemu dengan korban, demikian. Oke, berarti 17 orang yang sedang dalam pencarian ini apakah tergolong pelanggan atau pelaku juga? Ya, saat ini kami belum bisa menyimpulkan, tapi menurut keterangan dari kedua tersangka dan satu tersangka di bawah umur, saudari S, ya, bahwa ini masih dalam kategorinya pelanggan yang memang memposting mencari seseorang ingin melakukan hubungan badan melalui aplikasi WeChat. Berdasarkan keterangan 4 tersangka, sejak kapan mereka melakukan tindak pemerkosaan dan penjualan ini, Pak? Ya, menurut keterangan tersangka tersebut bahwa mereka melakukan kegiatan seperti ini dimulai dari awal Desember. Nah, jadi saat ini baru itu yang kami dapat. Tapi kami akan melakukan pendalaman apakah memang ada perbuatan-perbuatan pidana sebelumnya yang sama seperti ini, kami akan dalami. Jadi kami mengumpulkan lebih lanjut. Nah, kemudian mereka lakukan membuat aplikasi WeChat, mereka menunggu pelanggan dan mengantar pelanggan kepada korban untuk berhubungan. Oke, untuk korban sendiri yang masih berusia 14 tahun ini, bagaimana cara pelaku menjebak korban, Bapak? Selain dengan memberikan iming-iming ponsel serta uang. Ya, menurut keterangan dari BAP bahwa memang awal kenalan korban yang masih belia, umur 14 tahun, diiming-imingi akan dibelikan handphone, kemudian akan diajak pacaran, nah kemudian korban tertarik, kemudian mereka lanjut ke hubungan telepon dan ketemu, ternyata apa yang dijanjikan oleh tersangka-tersangka ini tidak dilaksanakan, tidak terkabul. Tapi akhirnya malah dijual ke pelanggan-pelanggan melalui akun WeChat. Bagaimana kondisi korban saat ini, Bapak? Ya, kami sudah ke rumah korban, mendatangi korban juga di rumahnya di Gede Bage, ketemu orang tua korban. Sebagai pribadi, kami dan polisi, kami empati sekali kepada korban. Kami memberikan bantuan sebisa mungkin dalam finansial untuk meringankan keluarga korban. Kemudian kami juga meletakkan korban di tempat yang khusus karena masih kelihatan sedih, ya, shock ini, demikian. Baik, apakah ini juga bisa tergolong dalam sindikat perdagangan manusia, Pak Aswin? Perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa ini kami belum menyimpulkan, ya, belum menyimpulkan, mohon waktu. Nanti kalau sudah lengkap, sempurna penyidikannya, mungkin di kemudian hari yang kami kabarkan lebih lanjut. Baik,
Terima kasih atas informasi terbaru yang diberikan kepada pemirsa. Kami tunggu bagaimana hasil pengembangan dalam kasus ini. Terima kasih Pak Aswin. Pemirsa, predator seksual yang terbukti mencabuli 6 siswinya divonis 10 tahun penjara. Keluarga korban kecewa dengan putusan hakim yang dinilai lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tangisan keluarga tak terbendung saat Hakim Pengadilan Negeri Medan Zufida Hanum memvonis 10 tahun penjara bagi predator anak Benyamin Sitepu. Pidana penjara selama 10 tahun dan denda 60 juta rupiah kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar 5.000 rupiah. Terdakwa Benyamin Sitepu yang merupakan kepala sekolah sebuah SD dan juga seorang pendeta terbukti berbuat asusila terhadap 6 siswinya. Bahkan, tersangka sempat membawa seorang korbannya ke sebuah hotel. Kuasa hukum para korban menegaskan putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa mencerminkan belum adanya keadilan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hukum terhadap predator seksual ini saat ini di Indonesia, 1 orang korban sama 10 orang korban sama saja hukumannya. Tuntutannya juga sama. Ini harus kita koreksi ke depan. Bahwa kami menghormati putusan hakim hari ini 10 tahun penjara. Ya benar, kita hormati. Kami berharap jaksa akan banding. Tapi kami mau sampaikan sekali lagi bahwa vonis ini, hukuman ini tidak memberikan sukacita kepada kami. Kami berduka, kami bersedih bagaimana anak-anak kita, semua anak-anak kita terancam oleh predator seksual di lembaga pendidikan. Bayangkan di sekolah yang sekolah berasaskan Kristen lagi. Pimpinan, nanti putusan pimpinan bagaimana? Kita punya waktu 7 hari. Untuk pikir-pikir ya. Kemungkinannya ada. Kan kita punya waktu 7 hari untuk pikir banding atau terima. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut tersangka hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pergantian tahun, aparat kepolisian di Timika, Papua membongkar 4 lapak judi king. Penggerebekan dan pembongkaran didasari laporan warga yang resah atas keberadaan tempat judi tersebut. Penggerebekan dan pembongkaran 4 lapak judi king ini dilakukan di Kompleks Gorong-Gorong Timika, Papua. Penggerebekan digelar setelah polisi mendapatkan laporan dari warga dan tokoh agama setempat. Saat tiba di TKP, polisi langsung membubarkan warga yang tengah bermain judi king dan membongkar 4 lapak judi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa papan angka dan kupon. Mana sebelumnya kita persuasif menghimbau untuk tutup menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun faktanya setelah dihimbau masih tetap melaksanakan, sehingga atas perintah pimpinan kita membubarkan. Jelang Tahun Baru, polisi mengimbau masyarakat untuk menjauhi permainan judi king. Polisi berjanji akan menindak tegas siapapun yang melanggar dan terlibat permainan judi ini. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda merundung seorang bocah dengan menyemburkan minuman ke wajahnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.